Kepala Desa Losumber Kecamatan Loakulu Sukrino dorong potensi pertanian menuju pertanian modern. Program daripada pemerintah desa sendiri yang jelas yang pertama sesuai dengan program pemerintah, kita bagaimana berupaya nantinya ke depannya bisa melakukan pemberdayaan. Dalam arti pemberdayaan dalam sektor luas, termasuk yang saat ini perlu kita galakkan kembali. Dan kembali ke masalah ke RPJMDes desa dan RPJMDes kabupaten memang bersinergi. Makanya dari RPJMDes kabupaten sendiri dia lebih cenderung kepada nantinya bagaimana ke depannya di sektor pertanian dalam arti luas. Makanya pengembangan di sektor pertanian itu yang perlu kita galakkan. Apalagi dalam upaya nanti ke depannya persiapan daripada pihak kita sendiri, khususnya Desa Losumber kan dilingkungi saat ini dilingkari dengan keadaan situasi tambang. Tapi kan tambang cepat atau lambat pasti nanti sudah tidak beraktivitas kembali. Jadi dalam rangka itulah nanti kita menyiapkan di sektor pertanian khususnya kepada masyarakat dan generasi muda untuk bisa bertani lebih modern. Dan hal itu nanti dalam arti untuk persiapan pasca tambang dan persiapan ibu kota negara. Tapi alhamdulillah pada saat ini juga pemerintah desa khususnya berupaya juga sudah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk daripada peningkatan daripada kapasitas nantinya pertanian yang ada. Contoh ini dalam rangka insya Allah dalam tahap 3 ini juga kita sudah akan mempersiapkan bantuan-bantuan yang memang betul-betul prioritas yang ada di masyarakat. Mungkin itu sedikit garis bawahnya. Nah rencana yaitu tadi dalam tahap 3 ini insya Allah dalam bulan pertengahan bulan November ini akan sudah kita lakukan penurunan daripada anggaran kita berikan kepada kelompok-kelompok tani atau dari pihak-pihak yang ada di masyarakat. Jadi di tahap 3 ini akan kita realisasikan yaitu termasuk infrastrukturnya yaitu adalah irigasi. Kendala kami di sini adalah menyangkut irigasi pengairannya. Nah, hal itu ya dari keterbatasan kami. Tapi alhamdulillah sendiri baik dari pemerintah kabupaten hal ini sudah dilakukan. Kemarin juga sudah ada kunjungan daripada dinas kabupaten sendiri menyangkut ke depannya bagaimana supaya nanti pertanian ini bisa berjalan dengan maksimal. Alhamdulillah pada saat ini khususnya di Desa Losumber sendiri menyangkut daripada objek pertanian ada di sini alhamdulillah saat ini kita juga sudah ada namanya Argo Wisata yang mana juga sudah sekian banyak khususnya baru-barusan ini tadi beberapa bulan yang lalu dan ini masih berjalan juga. Ada adik kita dari SMK Pertanian Samarinda, terus sebelum itu juga ada dari Fakultas Pertanian Kutai Kartanegara bahkan sampai dengan Fakultas Pertanian Unmul. Dan alhamdulillah kami juga pemerintah desa sudah bekerja sama khususnya kepada pihak Universitas Kutai Kartanegara dan Fakultas Universitas daripada Mulai Marwan sendiri di Fakultas Pertanian. Kita sudah ada MU yang kemarin pada tanggal berapa itu sudah dilakukan kerjasama di depan Pak Bupati Kutai Kartanegara. Tapi pada saat ini juga ini masih berjalan juga pada saat ini anak-anak SMK Pertanian berlatih karena di sini alhamdulillah ketersediaan apa yang memang dibutuhkan untuk pelatihan daripada pertanian cukup ada. Nah, dengan adanya sektor pertanian inilah kami membuka kembali istilahnya Argo Wisata Mampatama ini yang jelas kedepannya bagaimana upaya nanti minimal nanti dengan adanya objek wisata untuk pertanian ini otomatis kan bisa mendapatkan nanti peningkatan kapasitas daripada PAD. Kedua yang nggak kalah pentingnya lagi adalah nanti ini menjadikan sektor perekonomian masyarakat. Jadi masyarakat bertani tapi kita olah kembali dengan nantinya ada objek-objek wisata menyangkut pertanian. Pertama sebagai bahan edukasi kepada adik-adik kita atau anak kita, generasi muda yang ada untuk jangan terlalu khususnya di Kecamatan Loakulu dan terkhusus juga di Losumber sini kan mindset pada saat ini generasi muda setelah tamat sekolah dia berupaya bisa ditambang. Tapi sebenarnya boleh dikatakan ya itu memang daripada hak mereka. Namun kita coba memberi edukasi. Sebenarnya prospek yang sangat besar itu adalah di sektor pertanian. Tinggal nanti ketekunan dan niat kemauan. Dan kami juga ke depannya berupaya nanti bagaimana sih nanti kita menjadi petani-petani yang milenial, petani yang sifatnya modern. Ini pun kami insya Allah dalam minggu ini juga akan datang bantuan satu unit yaitu dari Dinas Pertanian juga menyangkut alat tanam. Alhamdulillah kesediaan yang ada dari pihak pemerintah kabupaten pada saat ini sangat mensupport daripada kegiatan pertanian ada di masyarakat Losumber. Terkhusus kami ucapkan ribuan juga terima kasih kepada khususnya pihak kecamatan yang selalu mendukung dan pihak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui dulunya dipimpin Pak Edi Damansah selaku Bupati. Beliaunya dulu sangat sekali mendukung program pertanian dalam arti luas.
Desa Losumber sendiri memiliki keunggulan dalam produksi padi dan jagung ketan. Untuk saat ini unggulan Desa Losumber yaitu padi sawah. Kita untuk saat ini baru bisa setahun itu 2 kali, maksimal panen setahun 2 kali karena kendala kita untuk saat ini di pengairan. Nah, harapan kedepannya kita untuk perbaikan irigasi kedepannya itu yang faktor utama untuk mendukung pertanian di wilayah kita. Untuk selain padi, kita juga ada tanaman hortikultura, ada sayur-sayuran, ada juga jagung. Untuk saat ini yang kita kembangkan jagung ketan karena nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan jagung manis biasa. Karena jagung manis biasa kita jualnya karungan, tapi kalau untuk jagung ketan kita jualnya per biji dari 2.000 sampai 3.500. Kebetulan wilayah kita sudah dikenal oleh orang-orang Cina dari Samarinda, mereka langsung datang ke lokasi. Jadi pembelian langsung ke lokasi tanpa melalui tengkulak. Jadi itu nilai ekonomisnya lebih tinggi untuk pengembangan jagung ketan ke depannya. Kalau jagung ketan, alhamdulillah kemarin kita ada juga pelatihan untuk peningkatan SDM-nya untuk pengolahannya. Kemarin juga dari pihak Polnes sudah ada pengembangan SDM-nya untuk olahan getas, untuk dodol juga bisa, untuk emping bisa juga dari jagung ketan tersebut. Mungkin kedepannya kita sering kolaborasi dengan pihak-pihak Unikarta, dari Unmul, juga dari Polnes, alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena program-program pemerintah juga ada rangkaian juga program dari kita kemarin. Kita ajukan banyak di situ, ada dolomit, alhamdulillah kita dari Desa Losumber mendapatkan 60 ton. Ada bantuan hand sprayer, kemarin ada 127 unit. Kebetulan ada juga bantuan bibit padi, mikongga. Dan ketika di situ ada masih kurang, kita ajukan lagi kelompok-kelompok yang belum dapat, kita usulkan lagi untuk bikin proposal lagi. Dan moga kedepannya bisa seluruh kelompok tani yang ada bisa mendapatkan bantuan tersebut. Kalau untuk Desa Losumber ada 9 kelompok tani, 5 kelompok wanita tani untuk Desa Losumber. Selain memiliki keunggulan dalam komoditi tanaman dan perkebunan, para petani saat ini tengah mengembangkan budidaya ikan air tawar. Kalau untuk wilayah Desa Losumber kita untuk pembibitan ikan di sini nila, yang terutama nila, ada ikan mas, tapi yang dominan mayoritas di sini ikan nila. Ya, kita kemarin penjualan sampai tembus ke Kutai Barat, tembus sampai ke sana. Kalau satu kolam dengan ukuran 10 kali 35 itu mencapai sampai 10.000 untuk bibitnya. Kendala kita untuk saat ini tetap di air. Di air untuk penjualan kita sudah punya pemasok-pemasok yang kedepannya bisa meningkatkan ekonomi untuk petani ikan tersebut gitu. Ini kalau ini nih bagian yang kelima, tapi kalau jumlah tonasenya yang ini paling banyak sudah. Ini 6,5 ton. Iya. Iya. Cuma ya harapannya ya biar bisa lebih merata lagi ke anggota kelompok tani.